Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazero Midam dari kelas 12 MIPA 1 absen 21. Di video ini saya ingin memenuhi tugas praktek bahasa Indonesia yaitu membuat biografi. Pada kali ini saya ingin menyampaikan biografi Nadiem Makarim. Nadiem Makarim atau yang lebih dikenal dengan panggilan Nadiem lahir di Jakarta 4 Juli 1984 dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Gadri. Ia adalah anak lelaki satu-satunya dari pengacara ternama keturunan Arab itu. Ayahnya seorang intelektual dan lawyer dengan gelar Doktor Ilmu Hukum lulusan Harvard University. Ia adalah anak yang mandiri setelah meluluskan jenjang pendidikan dasar dan menengahnya di Jakarta. Ia melanjutkan SMA-nya di Singapura. Bahkan tak hanya di situ kemandiriannya. Lulus dari Singapura, ia pergi ke Amerika untuk melanjutkan pendidikannya di Brown University, Amerika Serikat. Ia juga sempat mengikuti program pertukaran pelajar di London School of Economics. Merasa belum puas dengan ilmu yang ia miliki, Nadiem pun bertekad melanjutkan studi seperti ayahnya. Namun ia memilih untuk masuk ke program master di Harvard Business School dan mendapatkan gelar MBA atau Master of Business Administration. Setelah ia lulus dari Harvard University, ia memilih untuk melanjutkan karirnya di Indonesia. Tidak butuh waktu yang lama untuk mendapatkan pekerjaan. Ia pun langsung diterima bekerja di sebuah perusahaan company konsultan ternama di Jakarta selama 3 tahun. Dan ia juga pernah bekerja di Zalora, yaitu salah satu e-commerce yang terkenal di Indonesia. Karena ia memiliki pengalaman yang mumpuni, akhirnya ia memberanikan diri untuk berhenti dari pekerjaannya dan ia mendirikan perusahaan Gojek pada tahun 2011. Alasan Nadiem mendirikan perusahaan Gojek ini merupakan hal yang sepele, dikarenakan ia merasakan sangat parahnya kemacetan di Jakarta. Berkat kemacetan di Jakarta ini, ia pun melahirkan sebuah ide bisnis menarik. Nadiem Makarim membuat aplikasi ojek online untuk solusi transportasi penduduk kota yang lebih mudah dan murah. Tak hanya itu, Gojek juga merupakan solusi bagi para ojek untuk lebih banyak mendapatkan penumpang. Pasalnya, saat Nadiem melakukan perbincangan dengan salah satu tukang ojek, ia menyatakan bahwa hampir sebagian besar tukang ojek menghabiskan waktunya hanya untuk menunggu pelanggan saja. Jadi tak hanya menguntungkan pengguna, kehadiran Gojek pun ikut membantu perekonomian tukang ojek. Dan sampai saat ini perusahaan Gojek semakin berkembang karena seperti yang kita ketahui sekarang, Gojek tak hanya berfokus pada layanan transportasi, tetapi juga merambah ke bisnis lain seperti pengiriman barang hingga antar makanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Ya, seperti saat pandemi ini kita tidak bisa keluar, kita hanya bisa mengandalkan ojek online. Pada tanggal 20 Oktober 2019 lalu, secara mengejutkan ia mengundurkan dirinya sebagai direktur utama dan pendiri Gojek. Lalu pada tanggal 23 Oktober 2019, ia pun hadir di Istana Negara saat Presiden Joko Widodo mengumumkan kabinet menterinya. Dan ia pun ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Sebagai langkah awal sebagai Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim merencanakan kebijakan Merdeka Belajar. Salah satunya adalah rencana penghapusan ujian nasional atau UN. Namun ia mengklarifikasi istilah menghapus ujian nasional setelah menuai banyak respon negatif di pemberitaan. Ia tak mengatakan bahwa ujian nasional dihapus sepenuhnya, melainkan menggantinya dengan sistem baru yang disebut dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Sistem penilaian ini terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Di masa pandemi ini pun Nadiem segera melakukan beberapa revisi terhadap beberapa aturan yang pernah ia buat sebelumnya terkait dengan masa pembelajaran selama pandemi COVID-19 ini. Salah satu aturan tersebut adalah memperbolehkan dana BOS atau bantuan operasional sekolah untuk membeli pulsa internet bagi guru maupun siswa guna mendukung masa pembelajaran dari rumah seperti sekarang ini. Hal ini pun akan terus berlangsung hingga masa wabah dicabut statusnya oleh pemerintah pusat. Sebagai anak bangsa Indonesia, kita patut mencontoh bagaimana Nadiem Makarim menciptakan inovasi yang baru, suatu keseriusan yang harus kita miliki untuk mendapatkan sebuah mimpi, sebuah kerja keras yang harus kita lakukan, dan bagaimana kita bisa menjadi manusia yang sesungguhnya, manusia yang mendapat memberikan contoh untuk orang lain. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.